Keadilan di negeri ini seperti barang lelang. Siapa yang punya orang dalam dan kantong tebal, dia yang menang di pengadilan. Rakyat kecil salah dikit langsung digilas. Pejabat korupsi triliunan malah dikasih diskon hukuman karena sopan. Jangan panggil ini negara hukum, panggil saja ini perusahaan keluarga yang kalian kelola sesuka hati. Hebat bener akting tuan-tuan ini. Masuk ke gorong-gorong cuma buat cari angle foto yang pas, tapi pas kebijakan keluar malah bikin rakyat terperosok ke lubang kemiskinan. Jangan pamer keringat kalau cuma buat konten media sosial. Di sementara kami mandi darah demi bayar pajak yang kalian hamburkan. Hebat benar daya ingat pejabat kita saat kampanye. Nama warga pelosok pun dihafal luar kepala. Tapi begitu duduk di kursi empuk, jangankan nama, wajah rakyat pun kalian anggap gangguan pemandangan. Kaca mobil kalian itu anti peluru atau anti malu? Turun dan lihat realita, atau kami yang akan naik dan menjemput janji-janji busuk kalian. Katanya jabatan itu amanah, kok pelaksanaannya kayak harta warisan keluarga? Rakyat disuruh antri bantuan, kalian antri beli mobil dinas keluaran terbaru. Hebat sekali cara kalian melayani kami dengan cara membiarkan kami melayani nafsu kemewahan kalian. Masih punya urat malu atau sudah putus bareng janji kampanye? Impor dari India yang dilakukan oleh Federasi Pangan Nusantara ini harus segera diusut tuntas. Gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini bang, gak ada anarkis, gak ada anarkis.
para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi wapres. Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, Anda lihat aja lah ya. Kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak, bukan bapak dua ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, cuma dua. Mulai. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, Bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Parabot. Anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot. Sindir ya. Aduh, salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. Parabot rumah tangga ya. Parabotan dapur. saya sementara ini ruwet. Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu saat diminta untuk memberikan sambutan. Iya, halo teman-teman politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita kembali dihadapkan pada sebuah realita politik yang kian memanas dan menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Gelombang protes kian terbendung bagaikan lautan massa yang menuntut status fundamental dalam bernegara, yaitu kejujuran dan keadilan. Sorotan publik kini tertuju tajam pada isu yang lama, kembali mencuat ke permukaan dengan tensi para tokoh vokal seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismo Sianipar yang terus konsisten berdiri di garis depan demi membongkar apa yang mereka sebut sebagai kebohongan publik. Ya, meskipun beberapa di antara mereka sempat berurusan dengan aparat penegak hukum dengan menjalani serangkaian pemeriksa, hal tersebut terdampak tidak menyurutkan nyali mereka sedikit pun. Dinamika ini memicu polemik yang sangat luas menyeret di istana, akademik ternama dan seperti Universitas Gadjah Mada ke dalam pusaran konflik legitimasi hingga memancing reaksi serta dari jutaan netizen di seluruh penjuru tanah air. Mari kita bedah bersama bagaimana masalah ini bisa menjadi sedemikian runyam. Teman-teman hal politik menelaah lebih dalam mengenai konflik ini. Esensi dari seluruh kegaduhan yang terjadi sebenarnya berakar pada krisis kepercayaan publik terhadap para elit penguasa. Gerakan massa yang ditumpah ruah jalanan mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa aspirasi kerap diabaikan. Rakyat kecil seringkali merasa diposisikan dalam ketidakadilan di mana pelanggaran kecil ataupun
langsung ditindak dengan tangan besi, sementara dugaan skandal besar di tingkat elit terkesan diulur-ulur atau bahkan direndam dengan berbagai narasi pengalihan isu. Tuntutan ini menunjukkan ijazah asli di depan hukum bukan lagi sekedar, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap transparansi sistem dan kepemimpinan nasional. Ya, teman-teman, politik persoalan ini akan merembet dan berdampak sistem ketika institusi pendidikan tinggi berkelas UGM ikut terseret ke dalam badai kontroversi. Kepemimpinan mantan rektor Ibu Ova Emilia beserta jajaran kini menuai kritik tajam karena dinilai gagal menjaga netralisasi dan marwah akademis. Universitas yang seharusnya menjadi benteng pertahan kebenaran ilmiah yang objektivitas justru dituding oleh berbagai kalangan telah bergeser menjadi alat justifikasi politik demi melindungi kepentingan kroni tertentu. Situasi ini memicu keresahan yang mendalam di kalangan alumni, mahasiswa, hingga para guru besar yang mengkhawatirkan runtutan reputasi moral institusi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menurut mereka, adanya pembersihan internal agar lembaga ilmiah tidak lagi disalahgunakan sebagai temeng kekuasaan. Ya teman-teman, hal politik bagi para aktivis, fenomena ini dianggap sebagai dampak nyata dari mahalnya ongkos demokrasi kita yang telah menelan ke anggaran hingga puluhan triliun rupiah, namun dinilai belum mampu melahirkan figur kepemimpinan yang matang secara kapasitas intelektual. Kritikan ini menjadi pemantik diskusi yang sangat produktif sekaligus sensif mengenai arah masa depan bangsa di bawah kepemimpinan baru. Teman-teman, hal politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman semua. Ada yang berkomentar bahwa sangat miris melihat kondisi bangsa saat ini. Institusi pendidikan tinggi sebesar UGM yang dulunya menjadi kembangan tempat lahirnya para pemikir hebat sekarang malah terseret dalam urusan pembelaan politik praktis. Tolong kembalikan marwah universitas kami pada jalur kejujuran ilmiah. Jangan biarkan reputasi kampus hancur demi melindungi kepentingan individu. Ada juga komentar dari teman-teman semua. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Dr. Tifa Roy Suryo dan Pak Krismo yang tetap konsisten menyuarakan kebenaran meskipun penuh dengan risiko hukum. Rakyat rindu akan transparansi yang nyata jika memang ijazah tersebut asli dan tidak ada yang disembunyikan. Ada juga teman-teman kita berkomentar bahwa melihat kualitas pidato penjabat kita akhir-akhir ini memang bikin geleng-geleng kepala. Anggaran pemilu yang dikeluarkan negara itu triliunan rupiah uang rakyat, tapi kualitas komunikasi publik yang ditampilkan di panggung internasional terkesan sangat tidak siap. Ada juga teman kita yang berkomentar bahwa kita harus objektif saat ini. Mari kita kawal pemerintah baru di bawah Pak Prabowo agar bisa bekerja maksimal tanpa terus-menerus dirongrong oleh barisan masalah dari masa lalu. Teman-teman, hal politik dari rentetan peristiwa yang dinamika yang telah kita bahas tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas, kritis, dan tidak mudah dipengaruhi oleh narasi-narasi instan. Ruang digital dan kesadaran kolektif telah membuka mata kita semua bahwa kejujuran, integritas, serta kepotensi adalah nyata, mutlak, yang tidak bisa ditawarkan bagi siapapun yang ingin memimpin bangsa sebesar ini. Semoga seluruh polemik yang sedang terjadi saat ini bisa menentukan titik terang demi keadilan yang hakiki. Ya, bagaimana menurut kalian mengenai fenomena lautan demonstrasi dan tuntutan transparansi ijazah ini? Tuliskan analisis serta pemikiran cerdas kalian di kolom komentar di bawah secara bijak. Jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan ke kerabat kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap jaga kesehatan dan mari kita kawal bersama Indonesia Maju, masa depan yang lebih maju dan bermartabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.